Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Apriansa dengan NIM 259151 dari kelompok 9. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis, tentang karakter dan sifat anak didik. Untuk memenuhi tugas diskusi mata kuliah hadis terbaru yang dimana ditempuh oleh Ibu Zakia. Baiklah, untuk hadis yang berhubungan karakter dan sifat anak didik, sini kami mengambil hadis riwayat muttafaq alaih tentang anjuran untuk menuntut ilmu, yang dimana berbunyi, masalu ma ba'asanillah bihi minal huda wa ilmu kama sali khaisin asobba ardon fakanat minha ta'ifa tayyiba qabilatil ma'a fa'ambatatilka wa usbal qasira wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fana fa'allah bihannas fa'asyaribu minha wasaqu wazaru wa asabba ta'ifa minha ukhra innama hiya ki'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kalan fazalika masalu ma faquha fi dinillah wa nafa'a ma ba'asani Allahullah fa'alim wa alam wa ma salu man lam yarfa fa bizalik ra'asan wa lam yaqbal udalillazi ursil tubi. Maka penjelasan dari hadis ini sendiri yaitu Rasulullah SAW membuat perumpamaan yang indah tentang ilmu dan petunjuk yang diberikan kepada manusia, bagaikan hujan yang menyirami bumi. Kedua perumpamaan bumi dan manusia membutuhkan siraman. Bumi perlu siraman air agar menjadi tanah yang subur dan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau, kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian, hati manusia perlu disiram dengan petunjuk dan ilmu agar hatinya menjadi subur, menerima petunjuk, mendapatkan ketenangan. Kemudian diamalkan dan diajarkan, sehingga manfaatnya luas. Al-Qurtubi menyatakan bahwa Rasulullah SAW membuat perumpamaan agama yang dibawanya bagaikan hujan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Demikian juga keadaan umat sebelum datangnya Rasulullah, menunggu kehadirannya. Sebagaimana hujan berperan dapat menghidupkan bumi yang mati, ilmu juga dapat menghidupkan hati manusia yang mati. Baiklah, selanjutnya itu pengertian karakter anak didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter berasal dari kata karakteristik yang artinya sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan antara seseorang dari yang lainnya. Sedangkan J.P. Chaplin berpendapat bahwa karakter adalah watak atau sifat yang dapat dirumuskan dalam 3 pengertian. Yang pertama, kualitas atau sifat yang tetap, terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Yang kedua, integrasi atau sintesa dari sifat-sifat individual dalam bentuk satu atau kesatuan. Dan yang ketiga, kepribadian seorang dipertimbangkan dari titik pandangan etis atau moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melandri, NIM 2591160, Prodi PGMI Lokal 3G. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. C. Macam-macam karakter anak didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam merupakan unsur manusiawi yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda-beda. Perbedaan pengalaman tersebut dapat melahirkan kepribadian yang berbeda pula. Teori ini yang dianut oleh aliran empirisme, yang percaya bahwa kepribadian seseorang ditentukan oleh pengalaman empiris. Di sisi lain, anak didik sebagai makhluk ciptaan Allah, lahir ke alam dunia ini sudah memiliki pembawaan masing-masing yang diciptakannya. Pembawaan ini pun dapat menentukan kepribadian seseorang. Teori ini banyak dianut oleh aliran nativisme yang mengatakan bahwa anak ditentukan oleh pembawaan, baik buruk seseorang tergantung pembawaannya. Namun demikian, pendidikan Islam tidak memandang kedua hal tersebut secara berlawanan, melainkan antara pembawaan dan pengalaman empiris saling melengkapi dan saling menunjukkan dalam pembentukan karakteristik seseorang.
Prinsip-prinsip yang memberikan landasan kokoh tentang karakter peserta didik dalam pendidikan Islam yaitu 1. Sabar. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesabaran terdiri dari pengetahuan, keadaan, dan amal. Pengetahuan di dalamnya seperti pohon, keadaan seperti ranting-ranting, dan amal seperti buah. Atas dasar pengertian ini, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat keagamaan terdapat dalam kesabaran, sehingga dalam diri manusia harus timbul kekuatan dan dorongan untuk melakukan kesabaran. 2. Ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan membersihkan dan memurnikan sesuatu yang bersih dari campuran yang mencemarinya. Jika suatu perbuatan bersih dari riya dan ditunjukkan bagi Allah Ta'ala, perbuatan itu dianggap khalis. 3. Jujur. Salah satu sifat seseorang peserta didik yang dapat menentukan kepercayaan orang lain, baik guru maupun teman sesamanya, adalah kejujuran. Jujur dapat ditandai dengan sikap terbuka atas apa yang sebenarnya ada atau terjadi pada dirinya. 4. Tawadu. Menjelaskan bahwa yang dimaksud tawadu yaitu mengakui kebenaran dari orang lain dan rujuk dari kesalahan kepada kebenaran. 5. Qanaah. Qanaah adalah menerima, cukup. Qanaah merupakan kekayaan yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu lantaran banyak harta, kekayaan ialah kekayaan jiwa. 6. Toleran. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sifat toleran seseorang pelajar adalah menghindarkan perbedaan yang menyebabkan perpecahan demi meraih lezatnya persaudaraan. 7. Taat. Imam Syafi'i berkata, aku mengadukan masalahku kepada guruku bernama Waki karena kesulitan dalam mendapatkan ilmu atau sulit menghafal. Guruku itu menasihati agar menjauhi perbuatan maksiat. 8. Tawakal. Tawakal berarti pengandalan hati kepada Tuhan yang Maha Pelindung karena segala sesuatu keluar dari ilmu dan kekuasaannya. Sedangkan selain Allah tidak dapat membayangkan dan tidak dapat memberikannya manfaat. 9. Khauf atau raja. Harapan, raja, dan takut khauf termasuk kedudukan para penempuh jalan Allah dan keadaan para pencari ridho Allah. Sifat yang ditunggu apabila menimbulkan kesedihan di hati dinamakan rasa takut atau khauf. Jika menimbulkan kegembiraan maka dinamakan harapan. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter anak didik. Sardimat AM menjelaskan bahwa karakter peserta didik adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan sosialnya. Dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi karakter peserta didik secara umum yaitu 1. Faktor internal. Fleksibilitas atau kelenturan. Sifat peserta didik ditinjau dari segi fisiologi, yaitu hasil dari hakikat jaringan urat syaraf dan sel-sel otak. Syaraf dapat dipengaruhi oleh perulangan latihan yang menghasilkan adat kebiasaan sifat tertentu. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat peserta didik hidup diyakini besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian dan karakter peserta didik. Faktor lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama dialami oleh seorang peserta didik.